Ibu guru semua, bagaimana kabarnya? Saya harap Bapak dan Ibu guru semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti program pelatihan ini. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memainkan atau menugaskan kuisis kepada siswa dan bagaimana cara mengunduh hasil analisis kuis yang telah kita mainkan. Baik, saya langsung saja ke tutorialnya. Jadi langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu akun kita di Quizizz. Kemudian kita langsung menuju ke menu kuisku. Nah, di sini silakan Bapak Ibu pilih kuis mana yang akan dimainkan. Misalnya saya di sini akan memainkan kuis ilmu pengetahuan umum yang seminggu lalu telah kita buat. Diklik saja. Kemudian kita akan ada beberapa pilihan tipe permainan. Yang pertama ada main langsung, jadikan PR, dan latihan. Untuk tipe latihan ini artinya kita sendiri yang akan memainkan kuisnya. Apabila Bapak Ibu guru ingin mencoba latihan, sekalian mengecek kuis yang telah dibuat juga bisa, disilakan. Tapi untuk saat ini saya lewati saja untuk mode latihannya. Saya sekarang akan mencoba untuk menggunakan tipe main langsung. Kita klik saja. Nah, di tipe permainan ini ada 3 mode. Yang pertama mode tim, dan kedua ada klasik, dan yang ketiga ada ujian. Untuk mode tim ini artinya siswa akan menjawab soal secara individu, namun nilainya akan diakumulasikan berdasarkan dengan timnya. Jadi di bawah sini ada kolom untuk menambahkan jumlah tim yang bermain dalam kuis. Lalu tipe yang kedua yaitu tipe klasik. Artinya siswa menjawab secara mandiri, bersaing secara individual. Dan yang ketiga, mode ujian ini digunakan apabila Bapak Ibu guru ingin melakukan penilaian yang serius terhadap siswa. Dan juga pada saat memainkan kuis ini, siswa perlu melakukan login menggunakan email pada web Quizizz. Untuk saat ini saya akan menggunakan mode klasik. Nah, pertama di sini ada kolom tetapkan ke kelas. Untuk saat ini kita lewati saja karena kita belum menghubungkan akun dengan Google Classroom. Kita lanjut ke bawah. Ada pengaturan umum. Pertama, peluang siswa, berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini. Jadi di pilihannya ada tak terbatas, 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih saja tak terbatas. Namun apabila Bapak Ibu ingin melakukan penilaian yang serius, bisa digunakan 1 kali saja. Selanjutnya ada name factory. Siswa hanya dapat menggunakan generator nama kuisis yang menyenangkan. Artinya nama siswa nantinya akan berubah menjadi nama-nama karakter yang ada di Quizizz. Karena kita tidak menginginkan hal itu, jadi kita nonaktifkan saja. Selanjutnya, tunjukkan pertanyaan di game. Tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Saya aktifkan. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Memungkinkan siswa untuk melihat pertanyaan dan jawaban di akhir. Saya aktifkan. Lanjut ke pengaturan permainan. Nah, yang pertama ini ada pop-up. Siswa mendapatkan poin bonus dan kemampuan menyenangkan lainnya. Artinya apabila siswa berhasil menjawab pertanyaan dengan benar atau melakukan strike, yakni menjawab pertanyaan benar secara beruntun, maka akan ada reward berupa power up. Ini seperti pada game-game pada umumnya, dan ada banyak sekali jenis power up seperti membekukan waktu, double point, dan yang lainnya. Jika kita melakukan kuis untuk bersenang-senang saja, maka kita aktifkan. Kalau ingin melakukan penilaian yang serius, kita nonaktifkan saja. Untuk saat ini saya aktifkan dulu.
Selanjutnya ada waktu, siswa melihat penghitung waktu mundur untuk setiap pertanyaan, saya aktifkan. Tunjukkan papan peringkat juga aktif. Pertanyaan diacak, saya aktifkan. Pilihan jawaban diacak, saya aktifkan. Pertanyaan redemption atau penebusan, memungkinkan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah. Di sini artinya seperti remedian. Jadi siswa memiliki kesempatan lagi untuk menjawab pertanyaan yang salah sebelumnya. Terakhir ada perlihatkan meme, saya aktifkan. Dan di bawah sini ada beberapa setelan meme yang bisa kita gunakan. Ada juga setelan meme yang sudah kita buat minggu lalu. Saya pilih saja acak agar meme yang muncul nanti juga beragam. Nah, jika sudah melakukan pengaturan pada semua ini, kita bisa klik saja lanjutkan. Kemudian ditunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul link untuk siswa masuk ke kuisnya, yaitu joinmyquiz.com. Kemudian ada kode gamenya, yaitu 475822. Dan juga ada fitur berbagi melalui. Jadi di sini kita bisa membagikan linknya ke media komunikasi yang lain. Jika Bapak Ibu ingin men-share linknya ke WhatsApp group, bisa disalin linknya kemudian dikirim ke grup WhatsApp-nya. Nah, sekarang kita tinggal menunggu peserta kuisnya untuk masuk. Jika sudah semuanya masuk, maka silakan diklik mulai. Karena ini belum ada peserta, kita tunggu sebentar. Mari kita beralih ke tampilan yang ada di layar siswa. Saya akan terangkan dari awal menggunakan smartphone saya sendiri. Nah, ini saya sudah masuk ke Google yang ada di HP saya, kemudian langsung saja ketikkan halaman joinmyquiz.com. Di bagian sini, lalu siswa akan dibawa ke halaman web dari kuisnya. Kita masukkan saja kode permainannya di bagian sini, yaitu 475822. Kemudian klik masuk sebuah game. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan untuk membuat nama yang akan kita gunakan dalam menjawab kuisnya. Di sini saya ketik saja, misalkan namanya Devi. Kemudian di bawah ada beberapa pengaturan game seperti musik, meme, efek suara, bacalah dengan keras. Kita bisa atur sesuai dengan selera. Jika sudah, kita klik saja mulai game. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Siswa belum bisa memainkan kuisnya sampai host atau gurunya mengklik mulai di monitor guru. Di sini siswa diminta menunggu. Selain itu, siswa bisa mengganti beberapa tema seperti yang ada di bawah. Ini adalah tema default dari kuisnya. Kita bisa ganti dengan beberapa tema yang ada di sini. Nah, seperti ini contohnya. Tapi untuk saat ini saya akan gunakan tema default saja. Nah, kita kembali sejenak ke monitor guru. Di sini akan terlihat jumlah siswa yang sudah join dan siapa saja namanya. Kita juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan penyusup atau peserta yang kita tidak inginkan dengan cara mengarahkannya seperti ini, lalu klik saja hapus. Nah, jika semua siswa sudah masuk, silakan Bapak Ibu klik saja mulai. Nah, di layar siswa tampilannya akan seperti ini. Jadi siswa sudah bisa mengerjakan soalnya. Nah, pada bagian atas sini ada info mengenai jumlah soal, kemudian jumlah slide, ranking juga dengan poin. Di bawah ada menu untuk menghidupkan musik atau tidak.
kita coba saja jawab. Nah, ini jawabannya benar, kemudian ada meme yang muncul. Selanjutnya adalah papan peringkat. Kita lanjut jawab soal yang kedua. Misalnya saya salah menjawab soalnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan muncul meme salah, diikuti dengan papan peringkat. Dan selanjutnya adalah pertanyaan yang sifatnya polling. Yang ini saya jawab saja, sangat menyenangkan. Nah, karena kita strike, kita mendapatkan power up. Di sini saya mendapatkan power play. Nah, power up-nya ini bisa digunakan kapan saja. Kita coba saja klik everyone get 50% more point for 20 second. Kita aktifkan saja. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Nah, jawabannya benar. Selanjutnya juga keluar meme dan papan peringkat. Begitu seterusnya, kita jawab soalnya sampai habis. Nah, di sini kita sudah selesai menjawab semua pertanyaannya, maka akan ada menu redemption atau remedian. Ini bebas kita pilih sebenarnya kalau jawaban salah kita lebih dari satu, tapi karena saat ini saya hanya salah menjawab satu pertanyaan, maka akan langsung terbuka pertanyaannya. Kita jawab yang benar. Nah, ini sudah selesai. Maka akan muncul ringkasan permainan yang ada di layar monitor siswa. Ada beberapa informasi, yaitu yang pertama ketepatan. Ketepatannya 100%, peringkatnya peringkat 1, skornya 8.430. Kemudian ada statistik performa, jawaban benarnya 9, jawaban salahnya 0, waktu per pertanyaan 12,9 detik, dan juga panjang stride-nya atau panjang garis itu sampai 8 pertanyaan. Kemudian di bawahnya ada tinjauan pertanyaan. Nah, kalau di bagian pinggirnya ini berwarna hijau, artinya pertanyaan dijawab dengan benar. Kalau warna biru artinya pertanyaan bersifat jejak pendapat. Tapi kalau ada pertanyaannya di sampingnya berwarna merah, artinya itu kita salah menjawab. Nah, apabila pertanyaan ini diklik, maka akan keluar jawaban yang benar itu pilihan yang mana, seperti itu. Begitu juga yang pertanyaannya seperti menjawab isian juga akan muncul jawabannya apa. Oke, jadi seperti itu di layar siswa. Mari kita kembali ke layar monitor guru. Nah, setelah selesai kuis, maka hasil dari kuisnya akan muncul seperti ini. Nah, di atas ini ada ringkasan permainan. Yang pertama ketepatan kelas,
jawaban kelas 100% pertanyaan dengan benar. Selanjutnya pertanyaan paling sulit ini adalah pertanyaan nomor 1, kemudian ada pertanyaan paling panjang, maksudnya adalah pertanyaan yang paling memakan waktu banyak untuk dijawab, yaitu pertanyaan nomor 5. Dan ada fakta menarik dari kuis yang telah kita lakukan, yaitu waktu rata-rata yang digunakan untuk menjawab satu pertanyaan adalah 7 detik. Lanjut ke bawah, ada kolom keseluruhan dan kolom pertanyaan. Untuk kolom keseluruhan ini memuat informasi mengenai hasil dari keseluruhan, dimulai dari nama pemain, nilainya berapa, kemudian soal-soalnya, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kemudian di kolom pertanyaan ini akan memuat informasi berdasarkan dengan pertanyaan yang ada. Contoh, pertanyaan nomor 1 ini waktu rata-rata yang dibutuhkan yaitu 5 detik. Ini berapa jumlah orang yang menjawab dengan benar, yaitu 1 orang, dan salahnya juga 0. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, hasil dari kuisnya ini kita bisa unduh dalam bentuk Excel dengan cara klik unduh hasil pada bagian ini. Nah, apabila file unduhan belum juga muncul, maka bisa diklik pada bagian sini sekali lagi. Nah, ini sudah terdownload. Kita akan coba buka. Ya, seperti ini tampilan Excel-nya. Jadi ada 2 sheet. Yang pertama ada sheet class level seperti ini. Dan juga ada sheet player level akan seperti ini. Yang mana hasil dari analisis kuisnya ini dapat Bapak Ibu gunakan sebagai bahan evaluasi mengajar daring selama masa pandemi ini. Oke, kita akan kembali ke tampilan kuisisnya. Kita kembalikan dulu ini. Karena kuisnya sudah selesai, kita klik saja keluar. Nah, apabila Bapak Ibu terlupa tadi mendownload hasil kuisnya, Bapak Ibu bisa mencari pada menu hasil di bagian kiri ini. Nah, pada menu ini akan menyimpan semua hasil kuis yang telah selesai kita mainkan. Kita coba buka hasil yang barusan. Nah, di sini memuat informasi mengenai ketepatannya berapa persen, kemudian jumlah pertanyaannya, serta upaya pemain atau jumlah pemain yang bermain dalam kuis. Di bawah sini ada opsi unduh. Jika Pak Ibu ingin mengunduh, silakan diklik. Kemudian di sini ada 4 kolom, mulai dari kolom pemain. Ini seperti ini tampilannya. Akan dijabarkan hasil setiap pemain. Nah, hasilnya ini bisa dikirimkan langsung ke email orang tua siswa apabila kita sudah mengintegrasikan akun dengan Google Classroom, dan juga mewajibkan siswa untuk mencantumkan alamat email dari orang tuanya. Hasil ini kita bisa urutkan juga berdasarkan dengan nilai, ketepatan, nama depan, dan nama belakang. Lanjut ke kolom pertanyaan. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi berdasarkan pertanyaannya, berapa pemainnya yang menjawab per opsi dan juga berapa persen.
Ini juga bisa diurutkan berdasarkan dengan urutan pertanyaan atau ketepatan. Kita lanjut ke kolom keseluruhan. Jadi pada kolom ini akan memuat informasi permainannya secara keseluruhan dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian terakhir ada kolom kurikulum. Ini kosong karena kita tidak mengaktifkan tanda kurikulum di soal-soal kuisnya. Baik, demikian pelatihan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan menjadi peserta dalam pelatihan ini. Semoga pelatihannya bermanfaat dan jangan lupa dicoba di rumah masing-masing. Apabila ada hal yang kurang dimengerti atau menemui kendala, silakan didiskusikan di grup WA dan ditunggu juga dokumentasinya baik berupa foto ataupun video. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada hal yang salah atau kurang berkenan kepada Bapak Ibu Guru semua. Saya tutup dengan terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.